Halo, halo, halo. Oke, kali ini administrasi akan membahas tentang manga Bleach chapter 612 yang berjudul Dirty. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Manga Bleach chapter 612 yang berjudul Dirty ini menceritakan tentang Yahava yang telah melakukan asfalen tanpa ampun pada para Stanritter yang dia tinggalkan di Serete. Para Loyal Guard atau di sini adalah para penjaga Raja Roh kembali bangkit dan memberikan perlawanan yang lebih. Tapi para Stanritter sudah berada di atas angin dan para Royal Guard atau penjaga Raja Roh telah tumbang. Beruntung Ichigo dan lainnya datang tepat waktu. Ichibe kembali mendapatkan kehidupannya setelah mengambil sebagian Ratsu Ichigo. Sebuah permohonan keluar dari pengucapan Ichibe untuk Ichigo agar melindungi sang Ryo atau Raja Roh. Namun Yahava telah menapakkan kakinya terlalu jauh di depan. Tak ada yang bisa menghentikan serbuan Yahava. Seluruh pengawal yang berjaga di istana utama tak punya kuasa bahkan untuk menyentuh Yahava sedikit pun. Semuanya tumbang ditebas tanpa ampun. Betapa tak sempurnanya kau sebagai dewa yang bahkan tak bisa lari di saat seperti ini, kata Yahava saat kakinya menginjak ambang pintu. Matanya menatap tajam pada sosok tak berlengan yang membisu di dalam kepompong bening. Biar ku akhiri rasa malu yang kupendam selama ini. Kaki Yahava akhirnya melangkah semakin dekat, menapaki tingkatan kecil anak tangga. Mungkin kau sudah tahu hari ini akan tiba. Kelopak mata Yahava memincing, 4 pupil di bola matanya sangat terlihat begitu menyeramkan. Namun begitu rasa jijik terasa begitu dalam dari pandangannya. Sungguh merendahkan apa yang dia pandang. Selamat tinggal Ryo, Raja Roh, kata Yahava. Bila pedangnya dia hunuskan untuk menembus tubuh yang masih terdiam itu. Aku telah membaca masa depan ayahku sang Ryo. Beberapa meter dari tempat Yahava berdiri, Ichigo, Yoroichi, Chad Ganju, dan Orihime berlari menyusul. Tepat saat berada di bawah istana utama, Ichigo mendongakkan kepalanya. Orihime mengerti seakan dia dapat membaca pikiran Ichigo. Santenketsu, kata Orihime. Baigon, kemudian Hinagaku dan Lily langsung muncul dari jepit rambut Orihime, membentuk sebuah perisai. Tak ada serangan dari apapun memang, namun kemampuan ini tak hanya mempunyai kegunaan untuk menahan serangan. Ichigo pun mengerti apa yang dimaksud Orihime. Kakinya langsung melompat meminjak Santenketsu. Yoroichi, Chad, dan Orihime ikut melompat. Entah bagaimana dengan Ganju yang sebelumnya tak kebagian tempat. Santenketsu pun langsung melesat mengarah tepat istana utama, tempat musuh terakhir yang telah menusuk Raja Roh yang harusnya Ichigo lindungi. Tak jauh di tempat mereka, Ichibe hanya terduduk diam, kepalanya tertunduk seakan dia mengangkat ribuan beban. Maafkan aku, gumamnya lirih. Maafkan aku para manusia, kita tak mungkin menang melawan Yahava. Kembali ke Soul Society yang masih tak berubah. Tiada perlu menjelaskan kembali bagaimana runtuhnya tempat ini, bagaimana hancurnya wilayah Soul Society. Dua bayangan terlihat melesat di antara puing-puing bangunan runtuh. Suponya terlihat begitu cepat untuk ukuran Shinigami. Keduanya melesat dengan cukup lincah. Walau begitu tujuannya sangat jelas, yaitu divisi 12. Hirako Taicho, teriak Renji begitu melihat Shinji yang berjalan pelan di depan pintu masuk. Hah, kalian kesini juga? Tanyanya begitu melihat Renji dan Rukia. Kelihatannya Anda luka parah, kata Renji. Anda apakah tidak apa-apa? Kemudian Renji berkata, jangan konyol, luka begini tak ada masalah. Bukan apa-apa, kata Omaida. Nampak Omaida berjalan mendekati mereka sedang menggendong adiknya yang pingsan. Lah, kau kesini juga toh Omaida, gumam Renji. Jelas dong, bentak Omaida, karena Hirako Taicho dan aku bisa menangkis kekuatan musuh dengan kekuatan Zanpakuto kami. Serangan mereka melesat dan kita semua selamat. Gak bakal kuampuni siapapun yang kasar ke Hirako Taicho. Gak bakal pernah. Bukannya kau duluan yang meledakkan musuh? Cerutuk Renji yang sudah tahu bentuk sifat dari Fuku Taicho satu ini. Dan kenapa bawa-bawa adikmu segala? Bawel, dia baru tidur, jangan teriak-teriak nanti dia bangun, bentak Omaida. Sebuah pukulan melayang tepat mengenai punggung Omaida. Omaida langsung terduduk menahan rasa sakit. Kau yang paling berisik, Suifeng memperingatkan. Tubuh kecil Suifeng telah terbalut oleh perban. Nampaknya pertolongan pertama dilakukan padanya. Dia nampak cukup sehat walaupun kelihatannya tak selincah saat dia masih sehat. Mohon maklum, gumamnya pelan namun tegas. Lukaku dan perempuan itu sudah disembuhkan oleh Hinamori Fukutaicho. Abarai-kun, Kuchiki-san. Dari belakang Suifeng, Hinamori berlari mendekati mereka. Dia nampak paling baik di antara teman satu timnya ini. Kita tak bisa meninggalkan dia sendirian di tengah pertempuran. Mohon maklumi Omaida, Suifeng melanjutkan ucapannya. Melihat tingkah laku Suifeng dirasa aneh, Renji langsung menatap Rukia. Suifeng Taicho jadi lebih perhatian, bisiknya sangat pelan. Bego, jawab Rukia. Dia memang perhatian dari dulu. Jadi mari berhenti mengobrol dan masuk ke dalam, ucap Suifeng. Semuanya sudah di dalam. Renji kembali bertanya. Tahu deh, jawab Shinji remeh. Kita semua dipanggil pesan darurat untuk menyuruh semua Taicho dan Fuku Taicho berkumpul walau artinya harus lari dari pertarungan. Siapa tahu semuanya kesini. Suifeng langsung membuka pintu. Nampak sangat jelas ruangan divisi 12 di sana. Susunan layar monitor yang siap untuk melihat apapun, tombol-tombol pengatur yang hanya dimengerti oleh para peneliti. Ruangan itu tak kosong karena Urahara sedang sibuk mengatur sesuatu dengan Yushiro. Nanao juga tampak sedang berdiri dengan buku tebal di kedapannya. Byakuya juga sudah berada di sana, lengkap dengan pakaian ogenya.
Ah, teriak Yushiro begitu menyadari pintu ruangan itu terbuka. Lama tak jumpa, saya Shihun Yushiro. Terima kasih sudah selalu memperhatikan kakakku. Pemuda berkulit hitam itu kekok dan membungkukkan badannya. Shihun paling tanggap. Insting pelayannya menguasai tubuhnya kita. Oh, kok adik Yorichi sama? Gumam Shihun sambil bergetar, tak dapat menahan rasa senangnya. Pipinya merona merah senang. Sudah besar ya? Oi, Yushiro-san, jangan tinggalkan posisimu, teriak Urahara kesal. Iya, jawab Yushiro tak terlalu minat. Ini ku kasih angpau, gumam Shihun gemetar. Makasih, belum ada yang kesini, ucap Hiraki sambil memperhatikan isi ruangan yang tak terlalu lebar itu. Apa-apaan ini Kisuke? Si Cibantai bakal bergerak sendiri karena Komamura Taicho terluka. Permintaan mereka untuk bantuan medis ditolak. Jawab Urahara, menurut informasi Kuchiki Taicho, Sang Bantai dan Yu Bantai Taicho akan bergerak bersama Juni Bantai. Yah, pada akhirnya Mayuri Taicho pasti akan bergabung dengan kita. Bakal jadi masalah baginya kalau Soul Society musnah. Jui Bantai Taicho, Yu Bantai Fuku Taicho, serta Madara Misan dan Ayase Gawasan dari Jushi Bantai sedang dirawat darurat. Mereka tidak luka terlalu parah, tapi Zaraki Taicho luka sangat parah. Urahara lanjut menjelaskan sisanya. Jubantai Taicho menuju Sentral 46. Tapi kami belum dapat kabar apapun mengenai Jubantai Taicho dan Fuku Taicho. Semuanya terpencar, gumam Shinji. Terus apa rencanamu setelah semuanya berkumpul? Kita menerobos masuk ke Regio, jawab Urahara jelas. Semuanya hening. Semua yang ada di dalam ruangan itu masang wajah kaget. Seakan mereka baru saja mendengar sesuatu yang dari seorang yang sangat gila. Menerobos semua Taicho, Shinji mencoba memastikan ucapan Urahara. Memangnya bisa? Bisa, jawab Urahara dengan senyum tipis. Harusnya sih, karena ada zirah langit yang dibawa Yushiro-san dan juga tumbuhan yang dibuat Kurozuchi Taicho. Tempat di sekeliling Urahara mulai berpendar tak terang. Agaknya dia sudah menyelesaikan semua persiapan awal. Dan kalau kita bisa mengumpulkan besarnya Reiatsu dari semua Taicho, ucap Urahara tanpa keraguan, kita bisa menuju Istana Raja Roh. Oke, dari sini ya chapter 612 manga Bleach. Kita lanjutkan untuk besok untuk chapter selanjutnya. Terima kasih.